wabarakatuh. Perkenalkan kembali lagi bersama saya Akmal Musa Uparya di Fuad Podcast. Podcastnya mahasiswa Fuad. Jadi buat teman-teman semua yang lagi tiduran, duduk, nonton TV. Enggak sih, kalau nonton TV mah kayaknya enggak. Pasti depan laptop, depan HP, ngeklik video YouTube ini gitu loh. Nah, jadi langsung saja nih kita bersama dengan Ibu Geri. Ya, halo, Bu ya. Halo. Halo Ibu. Terakhir kita ketemu pas kemarin juga ya Bu ya. Podcast ngebahas apa itu? Podcast itu tentang kekerasan ya. Kekerasan seksual. Gitu. Nah, kali ini kita mungkin membahas yang emang menjadi cabang dari kekerasan seksual juga itu. Part of the yaitu violence. Ya, mungkin berhubungan sih Bu ya. Jadi pembulian gitu. Iya. Emang lagi marak sih Bu. Dia kan ada nggak Bu? Langsung tembak aja gitu. Iya. Ada nggak ya? Kalau datanya sih belum pernah lihat sih data ininya ya. Oh gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan dasar sih Bu. Emang kalau misalnya mungkin orang awam taunya bully itu kekerasan aja gitu, ngebully satu korban rame-rame atau mungkin sendiri gitu. Sebenarnya pembulian itu yang gimana sih Bu? Kalau misalnya yang benernya itu gitu. Iya, jadi kalau pembulian, bully itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesia Inggris. Kita bilangnya penindasan. Jadi kalau kita bicara penindasan atau bullying itu selalu melibatkan ada yang lebih dominan atau lebih power, dia punya kekuasaan gitu ya, sama menindas yang lemah begitu. Namanya penindasan. Penindasan tuh selalu orang yang berkuasa kepada orang yang lemah selalu gitu seperti itu ya kan? Kayak hukum rimba aja gitu ya. Ya betul. Jadi pembuli itu biasanya memang dia punya karakter tertentu, entah dia lebih banyak ya, atau dia memang secara karakteristik dia lebih kuat atau badannya lebih kuat misalnya. Jadi dia selalu punya posisi yang lebih tinggi gitu atau lebih kuat gitu ya, atau lebih punya power, punya kuasa dibandingkan yang dibully. Yang dibully karakteristiknya biasanya selalu yang lemah, sulit untuk melawan begitu ya. Kemampuan macam-macam lemah ini, kemampuan kognitifnya lemah, kemampuan fisiknya misalnya juga lemah, atau kemampuan ekonominya lemah. Nah, itu juga bisa jadi sasaran dari sasaran penindasan dari orang-orang yang punya power atau kuasa tadi. Nah, biasanya kalau kita bilang bullying, dia bukan kekerasan yang terjadi hanya sesekali ya, tapi dia ada pola dan berulang. Misalnya di dalam kelas ada pembuli dan ada yang dibully. Orangnya akan itu terus dan selalu berulang perilakunya itu. Kalau gitu. Cuman ketemu di jalan terus kamu diledekin selesai sampai di situ, itu bukan bullying. Itu tidak ada pola, ada pattern yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bullying, biasanya memang ada sesuatu yang berulang dan kemudian karena satu punya kuasa dan satu yang tidak punya kuasa begitu ya, sehingga itu tadi mudah sekali terjadi seperti lingkaran setan yang membuat perilaku tersebut terus bertahan. Begitu. Kalau misalnya sesekali aja ya tidak dalam kategori kekerasan yang berulang begitu ya. Masalahnya bully ini biasanya terjadi ada posisi yang jelas begitu antara si pelaku dengan korban. Ya makanya biasanya sering terjadinya kalau nggak di kampus, di sekolah gitu sama teman-temannya ya kan? Ya, gitu. Karena kan ketemu tiap hari juga. Tiap hari atau atasan sama bawahan. Ya kan? Tempat kerja juga bisa terjadi bully. Jadi memang ada relasi yang terus-menerus yang ada di dalam yang terjadi di antara mereka gitu, Akmal. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan berbagai macam itu, apakah bully ini kan tadi kalau lewat doang itu bisa dikatakan bully atau tidak gitu kan? Ada patternnya, ada berlanjut atau enggak gitu. Jadi bully ini ada kategorinya nggak sih Bu? Misalnya bully tingkat tinggi, rendah, lemah gitu. Ya. Jadi kalau orang cuma sekedar sesekali di pinggir misalnya ini ada orang lewat terus digodain begitu ya. Gitu. Mungkin jatuhnya nanti lebih ke pelecehan seksual begitu ya. Kalau misalnya disuit-suitin misalnya ya. Apa itu namanya? Catcalling. Catcalling. Catcalling ya. Kalau catwalk model ya. Jadi misalnya kayak kalau sesekali seperti itu kan jatuhnya bukan pembuli ya. Tapi emang hanya bisa jadi dia pelecehan seksual. Tapi kalau itu terjadi berkali-kali, setiap kita lewat kemudian selalu diintimidasi misalnya, mungkin bisa jadi itu ada bully di sana karena terjadinya berulang-ulang. Nah, kalau misalnya tadi ada nggak sih kategorinya? Kalau tingkatannya begitu, kita mungkin nggak bilang tingkatan ya, tapi kita bilang kategori bentuk perilakunya. Bully itu ada yang kita sebut dengan penindasan secara verbal ya, jadi bentuk intimidasinya atau merendahkan orang lainnya dengan kata-kata. Kemudian ada juga yang bentuknya fisik, artinya nanti dia bisa jadi
entah itu dipukulkah begitu ya, atau disakiti secara fisik, atau dipermalukan secara fisik juga bisa begitu ya. Tapi melibatkan adanya kontak fisik dengan si korban. Tadi. Kemudian yang berikutnya ada juga yang kita sebut dengan cyberbully. Jadi kata-kata yang lagi marak nih kayaknya cyber. Tapi ya melaluinya internet kita nggak ketemu secara langsung gitu. Jadi kita cukup ibaratnya ngebully orang atau artis ya. Jadi ada hubungan antara misalnya si artis sama si fans misalnya ya. Terus fans ini ngerasa dia punya power yang lebih untuk bisa membuli karena dirinya nggak kelihatan dan nggak ketahuan dia siapa, sehingga kemudian mengata-ngatai berulang-ulang. Nah, atau bahkan juga kayak cyberbully juga bisa misalnya ya diposting sesuatu yang memalukan tanpa persetujuan dari orang tersebut, kemudian disebarkan misalnya untuk mendapatkan dukungan dari banyak orang di dalam di dunia maya begitu ya, untuk menjelek-jelekan orang tersebut. Itu juga nanti bisa masuk ke cyberbully. Jadi ingat ya, kalau kita bicara bully, bisa nggak kayak tadi fans kan posisinya lebih rendah daripada si idol ya, daripada si artis. Tapi kalau fansnya banyak, main keroyokan sih ujung-ujungnya. Ya, jadi itu powernya di situ, powernya massa melawan satu orang, jadi satu lawan banyak gitu. Nah itu juga masuk, bisa jadi ke bully. Untuk tindak-tindakan yang kayak gitu tadi bisa masuk ke tindakan kriminal nggak, Bu? Ya, jelas sih kalau saya mah. Ya, pasti. Iya, Akmal. Jadi gini, kalau misalnya bully itu memang nanti bisa saja erat kaitannya sama tindakan kriminal. Tergantung nanti apakah memang sudah memenuhi syarat-syarat dari perilaku kriminalitasnya itu sendiri ya. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya dia menjelek-jelekan atau menyebarkan hal tertentu tanpa persetujuan, bisa aja masuk ke UU ITE misalnya. Kalau misalnya betul, kayak cyber tadi ya. Kalau misalnya masuknya kayak katakanlah pemukulan fisik ya, melukai orang lain misalnya kan, itu juga bisa masuk ke kekerasan misalnya ya, penyerangan fisik kepada orang lain, bisa juga bisa ada tindak pidananya. Tentu saja ada hubungannya. Iya pasti, itu ITE juga ada. Udah pasti kayaknya kalau korban bully, kalau misalnya ngelapor mungkin bisa dilindungi gitu. Betul. Ya, Bu. Dan ada juga bully yang sifatnya seksual loh ya, kayak misalnya nih satu orang kemudian mungkin ditelanjangin, betul. Kemudian ditelanjangin betul. ya. Nah itu kan dia melukai si orang ini ya, dipermalukan secara seksual karena memang kemudian dihina, kemudian ditelanjang, dipukuli dan segala macam. Hal itu juga bisa masuk nanti ke ranah kekerasan seksual misalnya. Jadi ya tergantung dari perilakunya ya, seperti apa, separah apa begitu, sehingga apakah ini bisa masuk dalam ranah hukum atau enggak gitu. Saya sih biasanya ngelihat tindakan bully itu waktu kecil ya paling kaki dipegang dua terus gitu ya. Itu termasuk sih kalau menurut saya ya, Bu. Nah, tapi juga gini, kalau misalnya si pelaku itu juga melakukan misalnya gini ya, kan anak SD itu biasanya suka ejek-ejekan nama bapak ya. Nama bapak. Nah, diejekin. Tapi kalau si pelaku dan mengejek korban, tapi korban juga mengejek pelaku, itu kan sebenarnya bukan bully, karena sebenarnya mereka setara, mereka bisa balas aja, mereka gitu bisa saling balas. Jadi itu bukan tentang bullying. Yang bullying itu seperti apa? Satu orang diledekin terus sama bapaknya, dia nggak bisa melawan. Karena apa? Mungkin status sosial dia yang rendah begitu ya, atau dia mungkin punya misalnya kemampuan intelektualitas yang rendah begitu, sehingga nggak mampu gitu untuk membalas kata-kata dari teman-temannya. Nah itu makanya saya harus garis bawahi bahwa penting untuk melihat relasi antara si pembuli dengan yang dibully. Kalau hanya terjadi sesekali, bisa jadi itu hanya keisengan saja begitu ya, bukan pattern bully atau bukan pola-pola bullying, penindasan. Atau yang kedua, misalnya kalau misalnya satu juga bisa membalas dan dia tidak selalu berada dalam posisi korban, artinya sebenarnya mereka setara di situ. Itu juga bukan dalam kategori penindasan. Penindasan ingat selalu pada orang yang punya kekuatan, punya kuasa, itu kepada orang yang lemah gitu, selalu kayak gitu. Kalau itu kan salah satu faktor ya, Bu ya. Ada faktor lain nggak sih, Bu, kenapa orang-orang itu malah punya stimulus untuk membuli orang ini gitu, membuli si korban gitu? Itu kita mau lihat dari sudut mana ya? Kalau dari sudut insting ya, misalnya kita bicara manusia itu kan sebenarnya animal ya. Kalau di biologi dulu belajar waktu SMA, manusia itu sebenarnya juga bagian dari bentuk hewan sebenarnya. Cuman evolusi lah ya. Betul. Cuman yang membedakan kita sama hewan adalah manusia punya akal budi. Nah, sementara hewan begitu ya tidak memiliki kesana begitu. Nah,
manusia kalau misalnya disamakan dengan hewan memang ada insting atau nalurinya ya untuk misalnya berkuasa atau menguasai suatu hal begitu ya, dominasi gitu, mendominasi itu menjadi penting buat mereka. Nah itu kalau kita mau bicara ke sana, tapi sebenarnya meskipun manusia punya insting untuk mendominasi untuk membuat hidupnya atau golongan yang merasa lebih aman begitu ya, sebenarnya kita punya akal budi yang harusnya dikembangkan atau harusnya memang bisa dididik gitu dari kecil sampai dewasa. Di sini ada pengaruh dari apa? Dari pengasuhan sih. Kita nggak bisa pengasuhan, pendidikan atau faktor-faktor lingkungan yang mengikutinya. Faktor misalnya kayak tadi pengasuhan gitu ya. Apakah misalnya di keluarga juga ditanamkan nggak tuh tentang menghormati yang tua gitu ya, melindungi yang lemah atau melindungi yang kecil misalnya ya. Atau misalnya diajarkan apa tidak kalau kamu punya kekuatan tertentu itu bukan digunakan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tapi gimana kelebihan kamu itu untuk membantu orang lain. Nah nilai-nilai semacam itu apakah ditanamkan gitu oleh orang tua? Karena begini ya Mal ya, ada memang orang-orang yang dianugerahi karakter tertentu dari Tuhan. Contoh kemampuan berpikir yang sangat bagus. Itu anugerah ya. Oh ya. Langsung merasa ya. Merasa dibicarakan ya. Langsung takabur lah. Ya, misalnya ada orang memiliki kecerdasan yang tinggi. Betul. Dengan kecerdasan yang tinggi begitu ya, artinya kan sebenarnya dia punya tanggung jawab yang besar. Bagaimana kecerdasan itu bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Bukan malah kecerdasan itu dia gunakan untuk ngebully atau menindas orang-orang yang mungkin lebih nggak pintar dari dia, misalnya. Atau ada juga yang dianugerahi tubuh yang kuat. Tubuh yang kuat harusnya bisa dipakai begitu ya untuk melindungi teman-temannya. Digunakan untuk bisa melindungi masyarakat, bukan malah tubuh yang kuat begitu ya dipakai buat menindas orang lain. Untuk apa? Dapatin keuntungan, buat keuntungan dia pribadi. Malak gitu. Kamu tahu ini nggak sih kata-katanya kakek Peter Parker di Spider-Man? Bentar. Saya penggemar ya, saya nggak bakal bisa. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, cuma ketika kamu diberikan kekuatan yang besar, artinya tanggung jawab yang kamu miliki itu semakin besar. Itu benar. Ya, itu betul. Jadi artinya apa? Artinya bahwa setiap orang yang memiliki kelebihan tertentu begitu ya, harusnya pihak lingkungan, keluarga gitu ya, membantu dia menyadari apa kelebihannya dan memanfaatkan kelebihan itu untuk membantu orang-orang di sekitarnya dia, melindungi orang-orang di sekitarnya dia, atau membantu dia mengendalikan kelebihannya itu untuk tidak menjahati orang lain saja, begitu ya. Itu saja udah cukup begitu. Nah itu tuh sebagai contohnya ya. Kalau kita lihat sih memang yang mau nggak mau, meskipun tadi ada faktor instingtif atau dorongan manusia begitu ya, tapi di sisi lain yang juga berpengaruh penting adalah penanaman nilai dari lingkungan keluarga, sekolah begitu ya, sehingga perilaku bully itu nggak tumbuh. Kalau dari kecil nggak pernah diajarin kayak gitu, ya udah gitu ya, nggak akan bisa tumbuh tuh rasa empati, kepedulian, kesadaran terhadap kemampuan yang kita punya dan bagaimana kita bijaksana menggunakannya. Terus tadi kan kita ngebicarain soal pembulinya gitu kan, kenapa bisa jadi pembuli karena emang punya kekuasaan gitu. Nah sekarang kita kalau misalnya ngebicarain korban nih Bu, sekiranya bisa nggak nih dia menjadi seorang pembuli gitu? Karena kan maksudnya mungkin dia selama dibully gitu dapat ilmu gitu, wah gimana cara bully orang gitu. Tentu dapat kesempatan, wah diamalkan tuh ilmunya. Itu kira-kira bisa nggak sih seorang korban bully gitu? Jadi seorang pembuli yang lain. Kalau kamu tanya bisa apa enggak ya bisa-bisa aja sebenarnya. Bisa tapi kita kan harus lihat dulu bagaimana dinamika psikologisnya sehingga dia bisa mempelajari suatu perilaku tertentu, sehingga kemudian yang muncul adalah perilaku melindungi diri. Mungkin sebenarnya dia belajar. Jadi manusia itu kan makhluk yang pembelajar ya. Betul. Dia misalnya hari ini dia dipukul, kalau lewat jalan situ dia dipukul, dia akan belajar. Dia tentu nggak suka dipukul itu sakit. Maka dia akan belajar, satu, dia akan pergi kalau mau ke satu tempat jangan lewat jalan itu karena takut dipukul gitu ya. Atau yang kedua misalnya dia nanti akan mengadu kepada orang lain agar si tukang pukul itu misalnya dijauhin gitu ya. Atau yang ketiga dia akan belajar cara membela dirinya sehingga kalau dia dipukul dia akan balas pukul misalnya. Jadi manusia itu makhluk pembelajar begitu ya, dan dia akan belajar untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan buat dia. Nah, bisa saja seseorang yang kemudian dibully terus-menerus gitu ya karena proses pembelajaran itu membuat dia kemudian tidak menerima gitu ya, secara tidak langsung itu membuat dia kemudian menumbuhkan sikap yang sama seperti pembuli, jadi sama keras hatinya misalnya ya akhirnya ditunjukkan nanti menjadi pembuli juga begitu pada orang lain. Nah ini juga menarik nih Mal,
bahwa ternyata ada juga anak-anak yang kemudian anak atau orang dewasa yang membuli gitu ya. Dia juga berangkat dari keluarga yang penuh kekerasan. Mungkin dia juga menerima kekerasan dari kedua orang tuanya misalnya, sehingga dia tidak bisa melihat bahasa lain begitu ya untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan kekerasan misalnya. Atau misalnya cara lain bagi dia hidup ini adalah tentang perang kekuasaan saja. Bagaimana dia harus tetap bertahan hidup ya dengan kekerasan misalnya. Artinya kan dia bisa belajar yang awalnya dia dibully di rumah atau dia dipukulin terus-menerus sama orang tuanya misalnya, dia tumbuh besar atau menjadi seorang yang dewasa begitu atau jadi remaja atau anak-anak, dia akan memperlakukan pola yang sama dengan lingkungannya. Dia akan membuli orang lain begitu ya, untuk bentuk perlindungan diri dia begitu. Nah, jadi macam-macam, dan kalau ditanya bisa apa enggak ya bisa aja begitu, tapi kita harus lihat juga dinamika psikologinya lagi-lagi kayak gitu. Karena psikologi gitu betul ya. Karena ada juga yang dia bertahun-tahun dia nggak berhasil menumbuhkan perilaku membalas begitu ya, yang dia lakukan adalah justru semakin depresif. Jadi dia benar-benar tidak bisa keluar dari lingkaran itu, kemudian hidupnya dia juga semakin melihat hidupnya itu semakin berantakan begitu ya, dia nggak punya kendali terhadap perilaku orang lain, apalagi untuk dirinya sendiri misalnya. Nah, hal-hal semacam itu membuat kondisinya makin buruk, makin lemah, yang semakin menjadi sasaran pembuli begitu ya, atau tukang yang menindas begitu. Nah, itu juga tergantung banget dari bagaimana si orang tersebut ya, si individu tersebut kayak gitu. Apakah hal-hal yang tadi itu akhirnya malah bikin korbannya jadi diem aja kalau bisa dibully gitu, dia terima-terima aja gitu? Betul, makanya kenapa sih banyak banget korban bully itu yang diem. Coba kalau kamu mungkin kalau kita tanya ya ke teman-teman yang sudah kuliah nih, pernah nggak dulu dibully waktu SD misalnya? Yang bully yang berulang ya, mungkin ada, tapi dia nggak pernah cerita ke orang tuanya, dia juga nggak pernah cerita mungkin ke teman-temannya begitu ya, karena betul. Tadi dia diam aja, dia nggak, bahkan mungkin dia nggak punya teman di sekolah kali, sehingga dia kemudian jadi lebih rentan, dia nggak punya safety net yang ngelindungin dia. Kalau yang lain ngebully, dia sendirian, nggak ada yang ngelindungin, akhirnya dia juga mau curhat ke siapa, dia diam aja. Nah, itu juga membuat posisi anak-anak yang dibully begitu ya, atau orang dewasa yang dibully pun juga nggak punya jalan keluar begitu, karena nggak ada pelindung buat dia. Ibaratnya kalau misalnya kita punya teman akrab nih, kita dibully, teman kita mungkin bisa maju ya, jadi kita punya kekuatan yang seimbang dengan pembulinya. Kalau ini nggak gitu kan, yang biasanya terus berulang itu biasanya memang kondisinya dia pada posisi yang katakanlah nggak berdaya gitu. Seperti itu, Akmal. Terus misalnya antara pembuli dan korban gitu kan, saya cukup penasaran nih, karena mereka tuh kan si pembuli dan korban gitu. Misalnya kita nggak tahu kegiatan mereka ternyata ada saling bully, ada yang menjadi korban. Terus secara kebetulan kita ketemu sama si korban, tapi kita nggak tahu nih kalau ternyata dia korban bully gitu. Dan kita emang udah tahu, emang seharusnya kita nolongin dia gitu. Itu cara kita supaya mengetahui kalau dia ternyata korban bully tapi diem-diem aja itu gimana? Konteksnya apa dulu nih, teman ya berarti ya? Bukan teman sih, maksudnya kayak emang kepekaan kita gitu loh. Jadi gini, kita itu kan nggak bisa sok tahu terhadap kondisi orang lain. Nggak bisa aja asal SKSD gitu, nggak bisa. Posisinya kita memang bisa reach out artinya kita bisa menjangkau orang-orang begitu ya, atau mereka juga yang harus reach out ke kita atau mengakses kita gitu. Nah, dalam konteks misalnya tadi untuk apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman yang dibully begitu ya, sebenarnya kita memang harus menciptakan sistem atau lingkungan yang cukup aman buat mereka mengadukan apa yang mereka alami. Apa sih yang kemudian terjadi ya, seandainya nih ada orang anak SMP dibully, dia ngadu ya sama gurunya, terus nanti gurunya kemudian ngomong di kelas gitu ya, terus dikasih, nah ini nih kadang terus dikasih tahu siapa aja, malah dibully lagi dia. Kenapa kamu lapor guru tukang cepu gitu ya, tukang cepu gitu, tukang ngadu. Malah dia tambah dibully lagi. Berarti gurunya penambah masalah gitu. Nah, jadi kalau saya rasa mungkin karena ketidaktahuan bagaimana berkomunikasi gitu tentang isu-isu yang semacam ini. Harusnya ketika misalnya ada, pertama tentu saja membuat semacam tempat aduan buat siswa bisa mengadukan apapun. Dan aduan siswa itu perlu ditindaklanjuti dengan diperhatikan, misalnya nih ya, ini kalau konteksnya sekolah. Di sekolah ada yang mengadukan misalnya dia dibully sama temannya. Kita bisa lihat kok pola-pola saat di dalam ruang kelas.
biasanya pembuli akan memang lebih powerful, lebih kemudian segala macam gitu ya, lebih menguasai dan segala macam. Kita bisa lihat pola-pola yang terjadi. Nah, kepekaan semacam itu juga sebenarnya bisa kita dapatkan kok. Misalnya kita nih dengan teman-teman aja. Ada teman yang selalu berulang-ulang, dia ini dipojokkan terus sama satu orang ini. Dan selalu berulang. Itu kita udah bisa ngelihat nih kayaknya ada hubungan yang gak sehat nih. Si orang ini entah kenapa kayak suka banget ngejelekin si teman yang ini hanya untuk dia dapat panggung misalnya. Nah, untuk hal semacam ini maka kita memang perlu pendekatan gitu ya. Ini kalau kita yang reach out ya, kita yang menjangkau si teman kita, atau kalau tadi konteksnya adalah si guru menjangkau siswanya, ya memang mereka harus peka melihat atau mengobservasi lingkungannya. Nah, tapi seandainya nih kita ngerasa kita nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, tuh kayaknya ribet banget deh, susah banget gitu ya. Takut gue kena juga. Ya, sebenarnya sesederhana ini loh, Mal. Menjadi orang baik itu cukup menjadi orang yang kalau saya bilang tuh tulus, terus ngedengerin orang gitu ya, dan kita tuh berteman tidak katakanlah tidak pandang bulu gitu ya. Kita ya berteman saja dengan siapa saja, dan ketika kita berteman sama seseorang, kita full memberikan atensi dan perhatian perhatian kita ketika dia berbicara. Nah, secara nggak langsung penerimaan yang membuat seseorang nyaman itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya, bisa membantu seseorang itu kemudian untuk bisa jadi bangkit gitu dari keterpurukan dia sebagai korban bully misalnya. Nah, sesederhana itu loh kebaikan hati orang. Yang sering banget orang itu lupa bahwa mendengarkan adalah keterampilan yang memberikan efek terapeutik gitu. Terapeutik katanya bisa memberikan efek pemulihan buat orang lain. Nah, itu tuh kalau mau yang gampang ya. Kayak kita cukup ngedengerin orang, jadi teman yang baik aja, jadi teman yang bisa ngedengerin aja, jadi teman yang empati aja. Atau minimal kita jadi teman yang kita sadar betul kita punya kelebihan di mana, dan kita berusaha agar kelebihan kita tuh enggak sampai menzolimi orang lain atau enggak sampai membuli orang lain dengan keterampilan kita punya. Itu aja tuh udah bermakna banget. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang tadi konteksnya ya, kalau kamu punya power yang lebih, kamu guru atau segala macam, kamu bisa punya kekuasaan yang lebih gitu ya untuk mengatur atau membuat sistem yang lebih baik untuk para anak-anak remaja begitu ya, atau para mahasiswa gitu, untuk menghentikan perilaku bully yang mungkin berdampak buruk bagi sebagian orang. Berarti gitu, emang gitu ya Bu ya. Tapi hal-hal yang dijelaskan tadi kayak misalnya sekolah membuat sebuah tempat pengaduan gitu, itu mungkin bisa jadi tindakan yang bisa dilakukan oleh kampus-kampus atau mungkin sekolah-sekolah atau instansi yang lainnya gitu ya Bu ya. Nah, betul. Jadi tempat pengaduan itu juga yang paling penting adalah yang harus etika yang sangat harus diperhatikan, bicara tentang konfidensial atau kerahasiaan. Ya, apalagi privasi ya Bu. Iya, itu penting banget begitu, dan pendekatan atau reach out-nya kita ke para pelaku juga harus diperhitungkan sehingga pelaku kemudian tidak merasa diserang yang akhirnya membuat perilaku bully dia makin parah ke teman-teman yang dibully gitu. Gimana sih caranya? Banyak banget sih sebenarnya. Pernah nggak sih kita kepikiran kayak misalnya para pelaku bully atau orang-orang yang punya kecenderungan bully begitu ya, itu kan bisa sebenarnya kita dorong empatinya dengan melibatkan mereka pada kegiatan sosial. Misalnya contoh, kegiatan sosial apa aja ya, misalnya kita dorong diikutkan, wajib mengikuti kegiatan-kegiatan pengumpulan pergi ke panti asuhan kah atau apa, intinya untuk dorong rasa empati. Itu kan bisa sebenarnya, nggak harus mereka dipanggil kemudian dimarahin dihukum gitu ya, itu nanti mereka akan malah kembali ke menyakiti tadi. Iya, menyakiti, karena mereka ngerasa kok aku malah disakitin gitu ya, ini gara-gara kamu nih nyepu gitu, semacam susah itu ya Bu ya. Ya susah memang pendekatannya jadi harus kreatif gitu ya, dan punya kepekaan gitu untuk melihat apa dampaknya ketika suatu penanganan itu diberikan gitu. Terus kalau mungkin kita kan ngebahas soal bagaimana seorang ini loh pelaku yang misal menindaskan korban, dan emang berbagai macam faktor, berbagai macam gitu kan Bu. Tapi ada istilah nih kan, ini pertanyaan terakhir nih yang ada di list saya nih. Ada istilah itu pelaku memang salah, tapi korban belum tentu benar. Itu menurut Ibu gimana Bu? Maksudnya korban kita salah emang ngebully gitu kan, tapi maksudnya si korban ini emang belum tentu benar gitu. Jadi begini ya, perilaku bully itu atau menindas
Itu nggak boleh dilakukan terlepas apakah misalnya si korban itu salah atau nyebelin atau apa gitu ya. Bukan berarti kamu menjadikan itu sebuah pembenaran terhadap perilaku menindas kamu. Iya, betul. Itu udah satu catatan. Jadi mau perilaku, misalnya contoh nih yang dibully ini anaknya lelet banget, nggak cepat paham gitu. Misalnya ya, apakah pantas sih dibully? Kan tidak juga begitu. Walaupun mungkin dia di dalam kelompok dia paling susah gitu memahami sesuatu. Tapi kan mungkin bisa jadi itu bukan kehendak dia juga, memang kemampuan berpikir dia juga lemah. Dan sebenarnya nih Mal, yang lebih penting lagi apa sih? Banyak orang-orang yang bystander kita bilangnya. Orang-orang yang bystander itu orang-orang yang menyaksikan tapi nggak berbuat apa-apa. Nah itu tuh yang memperparah karena itu menjadi sebuah pembenaran terhadap perilaku penindasan. Jadi kalau kalian nih yang dengerin gitu ya, kalian ngelihat ada perilaku bully teman kalian yang selalu berulang kepada teman yang lainnya, tolong jangan malah diem-diem aja. Kalian harus ngambil peran untuk negur, jangan gitu, bercanda lu keterlaluan misalnya. Bisa kita tegur kayak gitu. Dengerin. Makanya kalau teman-teman presentasi gitu, nggak bisa jawab pertanyaan kalian semua, tolong jangan disorakin. Kesel dengerin. Misalnya gitu ya. Jadi jangan malah intinya adalah jangan malah yang menyaksikan itu diam. Bully itu kenapa dia bisa terjadi terus-menerus? Biasanya orang-orang di sekitarnya tahu kok, karena mereka diam, tapi nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau terlibat. Pikirannya apa? Nanti kalau aku ikut-ikut, aku juga ikut dibully gitu ya. Atau yaudah aku cari aman, aku ikut ngebully juga, kayak gitu. Jadi sebenarnya jadilah orang yang berani, nggak cuma sekedar mengarus, tapi juga punya pendirian begitu. Nah, tapi ini memang kalau untuk remaja akan susah. Kalau saya harap sih kalau buat anak-anak kuliahan, semoga juga punya sikap begitu ya dalam melihat suatu hal. Kalau anak remaja memang itu akan challenging banget atau akan menantang banget dilakukan ya. Karena ya anak remaja kan biasanya mereka butuh penerimaan sosial. Itu juga masih bisa dipahami ketika anak remaja lebih banyak diem ketika temennya ada yang dibully begitu ya. Tapi saya harap sih suatu saat kalau kalian jadi orang tua atau kalian punya adik gitu ya, didorong adiknya dikuatkan agar adik-adik kalian itu juga punya kemampuan atau keberanian untuk memiliki suara, untuk bisa memberikan pendapat begitu. Sehingga jadi kalau ada temannya yang dibully atau disakitin, mereka bisa maju untuk memberitahu bahwa itu nggak benar atau nggak baik, atau bahkan bisa bantu melaporkan gitu. Wah, mantap kali guys. Nah jadi karena emang sudah kita masuk sesi terakhir ya Bu ya, ada kira ini closing statement dari Ibu buat teman-teman yang emang pernah dibully gitu. Atau menjadi pembuli. Ya, atau mungkin jadi pembuli gitu. Kayak yang belakang kamera itu, pakai topi dulu. Pembuli ya. Ya. Jadi pada prinsipnya gini teman-teman, kalian tuh saya nggak akan pesannya tuh nggak akan jauh kemana-mana gitu ya. Intinya cuman kalian coba kenali kemampuan kalian, kapasitas diri kalian, paham bahwa di mana celah-celah kalian bisa saja melakukan ibaratnya bisa saja menjadi pelaku dari bully begitu ya. Kalau kalian bisa mencegah diri kalian untuk tidak menindas orang lain gitu ya, artinya bisa saja kalian sudah melindungi banyak orang dari perilaku yang tidak baik tersebut gitu, perilaku yang bahkan bisa menghancurkan hidup banyak orang begitu. Nah, jadi intinya adalah sadari kemampuan kalian, sadari diri kalian, kemudian miliki keberanian begitu ya. Kalau kalian tahu apa kelebihan kalian, kalian nggak akan menyalahgunakan kelebihan itu untuk menyakiti orang lain. Kalau kalian punya keberanian, kalian bisa mencegah hal buruk begitu yang dilakukan oleh orang lain kepada orang lain begitu ya, atau kepada diri kalian sendiri. Jadi kalau untuk anak muda sih sesederhana kalian tolong cari atau kenali diri kalian dan bertanggung jawab atas kelebihan yang kalian punya. Itu aja. Oh itu ya. Ya mantap sekali ya. Iya teman-teman, catat harus dicatat ya. Itu statement buat kita menyelamatkan teman-teman. Paling enggak suatu hal kecil yang bisa kita menjadi ikhtiar kita gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Dan juga jangan pernah lupa juga libatkan Tuhan kita di dalam setiap kegiatan kita gitu kan, karena ya pasti ditolong gitu. Jadi teman-teman, terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Geri ya Bu ya. Iya, jadi emang pembahasan kita ini sangat kompleks dan mungkin sangat enak buat dicerna. Jadi jangan lupa ditonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di bawah. Karena mungkin teman-teman pernah punya cerita atau mungkin pengalaman entah sebagai stander ya Bu, penonton tadi ya? Bystander atau mungkin korban, atau mungkin juga
pembuli, boleh kalian curhat. Pembuli yang tobat kayak pembuli yang apa gitu kan. Kalian tulis aja di komen. Jadi mungkin kita bisa menjadi bahan diskusi kita ke depannya ya Bu ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman telah sekali lagi mampir ke Fuad Podcast dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.